Perkenalkan, nama saya Lukas Lugiarto dan NIM saya 13. Ya, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu yang berjudul atau yang bertema Sarung Tangan Cerdas sebagai Translator Bahasa Isyarat untuk Tunawicara. Ya, kita memasuki pendahuluan atau latar belakang sebagai berikut. Tunawicara adalah individu yang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan dalam berkomunikasi menggunakan bahasa lisan. Bagi tunawicara, berkomunikasi dengan orang lain bisa menjadi tantangan besar. Namun, dengan perkembangan teknologi yang pesat, telah muncul inovasi baru yang dapat membantu meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Dan sebagai tunawicara pasti sangat terbantu adanya sarung tangan cerdas ini, karena setiap mereka pasti berharap adanya alat ini dikarenakan mereka juga butuh berinteraksi dengan orang lain yang tidak tahu bahasa isyarat, ataupun juga alat ini bisa memotivasi adik-adik kita yang mempunyai kebutuhan khusus, yang mempunyai atau penyandang tunawicara agar lebih termotivasi dan tidak minder dan bisa berinteraksi dengan anak seumurannya. Next, kita lanjut ke rumusan masalah. 1. Ini sesuai judul makalah sarung tangan cerdas, maka rumusan makalah sebagai berikut antara lain. 1. Apa saja komponen-komponen yang cocok dalam merancang sarung tangan cerdas ini? Yang kedua, bagaimana cara kerja sarung tangan cerdas ini? Dan next kita masuk ke tujuan. Sedikit menjelaskan nih, nanti kita bahas atau membahas rumusan masalah ke slide berikutnya. Nah, ini kita masuk ke tujuan. Yang tujuan 1 adalah mengetahui jenis-jenis komponen berdasarkan spesifikasi yang digunakan pada sarung tangan cerdas ini. Yang kedua, mengetahui cara kerja sarung tangan cerdas ini. Next, kita masuk ke landasan teori. Fungsi sarung tangan cerdas. Sarung tangan cerdas adalah sebuah alat atau perangkat yang dirancang untuk membantu seorang penyandang tunawicara atau gangguan komunikasi atau berkomunikasi dengan orang lain. Penerjemah gerak sarung tangan cerdas ini menerjemahkan gerakan menjadi kata-kata. Sarung tangan ini mendeteksi gerakan tangan ini, mengubah kata-kata menjadi kalimat yang dapat dibaca atau didengarkan oleh orang lain. Mobilitas sarung tangan cerdas ini dirancang untuk dapat digunakan secara mobile. Penyandang tunawicara dapat memakai dan menggunakan sebagai fungsinya di berbagai tempat, baik rumah, sekolah, atau lingkungan sosial lain. Dan ini memudahkan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Itu sedikit gambaran atau landasan teori tentang sarung tangan ini dapat memudahkan teman-teman kita untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain dengan adanya sarung tangan cerdas ini. Next, kita masuk pembahasan, yaitu komponen-komponen yang digunakan. Yang satu tuh flex sensor. 5 buah flex sensor yang masing-masing diletakkan pada setiap jari berfungsi sebagai indikator dan parameter mendeteksi gerakan jari saat menggunakan bahasa isyarat. Dan yang
Dan yang kedua, hand grip. Hand grip terbuat dari bahan Plycon Clover Sigma yang membuat telapak tangan terasa panas. Selain itu juga dilengkapi dengan fitur breathability. Saya ulangi, breathability. Dan yang ketiga, zipper. Berfungsi sebagai mempermudahkan penggunaan dalam pemasangan sarung tangan cerdas sebagai translator bahasa isyarat. Dan yang keempat adalah mini speaker. Mini speaker berfungsi untuk membantu agar output suara hasil pengolahan data sensor yang dihasilkan semakin maksimal. Dan kelima, Arduino Uno berfungsi sebagai pelindung komponen elektronik pada sarung tangan cerdas sebagai translator bahasa isyarat. Bisa dinamakan kontunen. Yang keenam, benang polymer berfungsi untuk berfungsi untuk membuat nyaman pada tititan di sarung tangan yang membuat lebih ringan dan halus saat digunakan. Next, kita masuk gambar komponen. Ya, ini salah satu gambar komponen. Ini ada flex sensor, yaitu gambarnya seperti itu. Dan hand grip seperti itu yang selanjutnya ke arah panah kanan. Dan selanjutnya zipper. Terus yang bawah itu ada mini speaker untuk memunculkan suara. Dan itu ada yang panah kanan Arduino Uno untuk mengolah data atau tak gerakan dan bisa memunculkan suara. Yang terakhir, benang polymer itu untuk membuat nyaman tangan kita, untuk mengencangkan. Dan ini adalah kita masuk ke cara kerja. Dalam sebuah perancangan suatu benda atau sistem dibutuhkan diagram blok yang dapat menjelaskan kerja sistem secara keseluruhan agar sistem yang dibuat dapat berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Dari perancangan sistem sarung tangan cerdas ini sebagai translator untuk tunawicara terdiri dari komponen-komponen yaitu sensor flex yang berfungsi untuk mendeteksi tekukan dari gestur kelima jari. Nilai yang terdeteksi oleh sensor flex akan diolah pada microcontroller atau Arduino Nano yang akan mengaktifkan DF Player Mini, yaitu berfungsi sebagai pendukung dan penyimpanan file MP3 yang umumnya digunakan buat format sound file. Dan ketika gestur tangan sesuai dengan pembacaan Arduino akan memerintahkan mengeluarkan output suara yang disampaikan di modul DF player melalui mini speaker. Dan diagram blok sarung tangan cerdas sebagai translator tunawicara sebagai berikut. Nah, ini diagram blok pokoknya yang dari kiri itu input sistem sensor, dan yang bawah itu baterainya 9 volt, pakai 9 volt, dan dia masukin ke Arduino Nano, dan dia diproses dan masuk ke DF Player Mini atau pemutar MP3 untuk memunculkan suara, dan masuk ke amplifier, masuk lagi ke mini speaker atau indikator suara. Jadi dari Arduino Nano ke pemutar MP3 itu mengirimkan suara terus melewati amplifier dan masuk mini speaker untuk indikator suara atau memutar suara yang disebut output suara.
Dan kesimpulannya adalah, setelah melakukan atau membuat proyek ini, maka dapat disimpulkan bahwa proyek ini semoga bisa terlaksana dan kita dan dibuat semestinya dan bermanfaat untuk teman-teman kita yang mengalami gangguan tunawicara untuk memudahkan berkomunikasi dengan orang lain. Dan sekian dari presentasi makalah saya. Mohon maaf ada kurangnya dan terima kasih.